Baik, saudara, mari kita lanjutkan bagaimana sebetulnya kita akan melakukan pengukuran kebocoran tabung. Yang nomor satu, siapkan dulu lembar kerjanya. Rencanakan apa yang akan Anda lakukan. Maka buatlah lembar kerja yang akan mencatat segala hal yang harus Anda lakukan pada saat Anda melakukan praktikum. Nomor satu adalah jarak mana yang Anda akan ukur. Tadi saya katakan, ini saya sudah lihat, ini tabungnya. Saya sudah melakukan pemeriksaan pada alatnya, oke semua. Maka di dalam tabung ini, yang dimaksud 1 meter adalah 1 meter dari focal spot. Maka Anda cari dulu focal spotnya seberapa. Ada di mana focal spotnya? Pasti ada, insya Allah. Setiap alat ada kode focal spot berupa titik merah atau tanda plus atau apa. Oke, sini. Sehingga saya harus mengukur setinggi ini, tidak perlu di dalam situ, setinggi itu aja. Oke. Balik lagi, nomor 1, tutup. Yakinkan bahwa kolimator menutup penuh. Kolimator ini mempunyai 2 sisi horizontal dan kemudian sisi vertikal. Yakinkan bahwa dua-duanya menutup. Selesai. Dua-duanya menutup. Setelah itu yakin tutup, maka kita pergi ke kontrol panel. Kita atur kondisi exposure-nya. Pakailah kondisi exposure maksimum yang paling sering pernah digunakan. Jangan dipakai kondisi maksimum alatnya. Alatnya ada 125 kV, Anda pakai itu. Jebol nanti. Yang paling besar, tanyakan kepada yang punya alat. Tanyakan, ini yang paling pernah dipakai kondisi berapa? Biasanya sekitar 75-80, itu sudah tinggi sekali. Pakailah kondisi maksimum itu. Satu aja kondisi tetapkan, kemudian satu orang lengkapi diri Anda dengan personal monitoring, gunakan apron dan alat pelindung lain yang dianggap perlu. Apakah itu thyroid shield, kacamata PB, dan sebagainya. Tapi percayalah bahwa kalau alat-alat baru mereka biasanya sudah diukur. Maka ukurlah pada jarak 1 meter. Tentukan dulu, kalau yang di sini nggak ada 1 meternya. Ya, 1 meter, ini dari sini. Jadi kira-kira ada di titik ini. Jadi 1 meter dari sana. Anda ukurlah, hadapkanlah chamber ini 100 pen sana. Ambil jarak 1 meter, perhatikan betul-betul, beri aba-aba kawan kita yang mau exposure. Kita bilang, oke, exposure siap-siap, perhatikan betul-betul angka berapa yang muncul pada display ini. Tidak usah lama-lama drop, berapa angka paling tinggi, itulah exposure-nya pada waktu itu. Ya, jangan lupa Anda hitung, Anda set pada satuan exposure rate, millisievert per jam. Angka itulah yang menunjukkan tingkat kebocorannya. Hanya ada 2. Pak, kalau itu lebih dari 100, bagaimana? Berarti ada kebocoran, Anda tidak perlu maju lagi. Karena di sana pasti lebih tinggi lagi. Jadi Anda cukup dari sini. Dari sini aja, bukan 100, 10 mikrosievert per jam pada jarak 1 meter. Itu berarti pada jarak nempel di permukaan sana, radiasinya akan semakin besar. Maka tidak perlu diukur lebih dekat lagi. Kemudian, ini Anda beri notasi, ini adalah titik ukur A. Titik ukur A, kasih keterangan, adalah tegak lurus meja. Arah tegak lurus meja. Kemudian Anda tetapkan lagi, dari mana? Dari samping sini. Oke, 1 meter. Tetapkan ini titik B. Dari belakang. Dari atas, nah kalau mulai melihat yang dari atas, Anda tidak perlu
naik kursi ke sana, ini saja diputar. Ini diputar. Oke, ya. Maka saudara bisa mengukur dari sini. Nah, ini adalah dari atas. Exposure lagi. Oke, exposure. Anda lihat, baca lagi berapa. Dari belakang begitu juga. Kanan, kiri, demikian juga. Nah, yang dari depan, yaitu untuk mengukur, untuk melihat kolimator ini, Anda bisa dengan begini, tapi ini riskan, karena tingkat kebocorannya mungkin paling besar. Mengapa? Karena ini mungkin tidak menutup benar. Oleh karena itu, khusus untuk yang dari kolimator ini, saya menyarankan Anda mengukurnya, ditinggal pergi dari jauh. Maka ukur ini 1 meter. Ukur ini 1 meter. Ya, kembali lagi dari focal spot tadi 1 meter. Kemudian letakkan dia persis 1 meter di bawah. Ya, nyalakan punya Anda lihat. Nah, ini masih buka. Ya. Paskan titiknya itu di tengah-tengah sini, jangan lupa tutup penuh. Tutup penuh. Tinggal kita lihat dari jauh. Kita lihat dari jauh, kemudian exposure lagi kepada kawan. Ya, begitu expose, berapa angka yang ada di situ? Berapa angka yang ada di situ? Tahu. Catatlah, tulisnya di sini. Tulis. Kalau Anda bekerja sendirian, kalau ada komen, langsung ada catatan, langsung buat catatan. Kalau ada teman lain yang membantu, suruh kawan lain yang bagian menulis, Anda yang bagian menata ini. Pengukuran kebocoran ini tidak dilakukan 1 kali. Minimal 2 kali lah. Untuk masing-masing posisi. Karena terjadinya exposure, terjadinya X-ray, itu adalah proses random. Sehingga pasti nilainya tidak selalu sama. Tetapi itulah range-nya kira-kira sama. Lakukan 2 kali, ambil rata-ratanya, itulah angka daripada tingkat kebocorannya. Sekali lagi, yang menempel di tabung maksimum 100 milisievert, 100 mikrosievert per jam. Ada di buku ini. 100 miligray per jam. Milisievert sama. Kalau yang di jarak 1 meter 10 miligray. Yang 1 meter 10 miligray per jam. Yang menempel di sini adalah 100 miligray per jam. Anda lakukan hati-hati, sekali lagi, dalam setiap pemanfaatan radiasi sinar X, nomor 1 adalah keselamatan kerja, keselamatan pekerja, keselamatan personil, keselamatan diri Anda yang utama. Jangan lupa, film badge dipakai. Pakai film badge di dalam apron, bukan di luar apron. Oke? Dan di bagian yang itu. Tiroid shield, kacamata timah kalau diperlukan. Demikian saudara, pengantar praktikum. Nah, nanti Anda bisa mempraktekkannya pada saat mungkin insya Allah kita bisa offline. Kalau ada pertanyaan, langsung ditulis, atau langsung Anda boleh calling, telepon juga enggak apa-apa, WA juga enggak apa-apa. Saya senang kalau di WA atau di telepon, langsung, atau nanti pakai bahan diskusi pada saat kita ketemu. Demikian saudara. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.